Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wahyu Utami dengan NIM 20042002. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-13 Ilmu Politik yang dibimbing oleh Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA, mengenai trias politika atau pembagian kekuasaan. Pembagian trias politika atau pemisahan kekuasaan terdiri dari 3. Yang pertama yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada lembaga yang pertama, yaitu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah presiden dan wakil presiden dan beserta dengan menteri-menterinya yang turut membantu dalam menjalankan tugas presiden di sebuah negara. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. Di Indonesia, presiden memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan serta sebagai kepala negara. Tugas dari lembaga eksekutif yang pertama yaitu membuat perjanjian dengan beberapa negara lain dengan syarat adanya persetujuan dari DPR. Yang kedua, bertugas menerima duta dari negara lain untuk menjadi duta di negara sendiri. Dan yang ketiga yaitu memberi gelar, tanda jasa, serta kehormatan kepada warga negaranya atau warga asing yang telah berjasa mengharumkan nama bangsa. Pembagian trias politika yang kedua yaitu lembaga legislatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang untuk membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Selain itu, lembaga legislatif juga diartikan sebagai lembaga legislator. Contoh dari lembaga legislatif yaitu DPR, DPD, dan MPR. Tugas dari DPR, DPD, dan MPR. Tugas DPR yaitu memegang kekuasaan dalam hal pembentukan undang-undang dasar dan bertugas memberi persetujuan kepada kepala negara, yaitu presiden, terkait dengan peraturan pemerintahan yang sudah ditetapkan oleh presiden sebelumnya sebagai ganti dari undang-undang. Tugas DPD mengajukan rancangan undang-undang dasar yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah serta bertugas dalam mengawasi pelaksanaannya. Sedangkan tugas dari MPR yaitu mempunyai tugas seperti DPD dan DPR. Adapun tugas MPR sesuai dengan Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1 yaitu mengubah serta menetapkan undang-undang dasar dan bertugas sebagai pelantik presiden dan wakil presiden. Trias politika yang ketiga yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang tugas utamanya sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya undang-undang dasar dan juga pengawas hukum di sebuah negara. Di Indonesia, fungsi lembaga yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung atau MA dan MK, Mahkamah Konstitusi, yang mana keduanya memiliki peran sebagai pengawas dan pemantau berjalannya undang-undang dasar dan hukum yang ada di Indonesia. Contoh dari lembaga yudikatif yang pertama yaitu Mahkamah Agung atau MA, yaitu lembaga yudikatif yang memiliki kekuasaan kehakiman. Kekuasaan ini adalah kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum yang adil. Lembaga yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK, yaitu lembaga yudikatif yang memiliki wewenang sebagai pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir, yang mana keputusan final untuk menguji undang-undang.
Dan lembaga yudikatif yang terakhir yaitu Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga juga menegakkan keluhuran, kehormatan, martabat dan perilaku hakim. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pertemuan ke-13 tentang Trias Politika. Kalau ada kesalahan dan kejanggalan saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.